secara garis besar, ya, data merupakan representasi dari atribut atau objek-objek, ya, atau instance, kita biasa juga sebut dengan instance, ya, itu bisa berupa manusia, manusia, pelanggan, apapun itu, atau peristiwa, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Ya. Data-data tersebut terekam dalam bentuk yang bermacam-macam, bisa berbentuk angka, seperti numerik, ya, atau berbentuk huruf, karakter, ya, atau teks, seperti kalimat, kata-kata, ya, ataupun gambar dalam bentuk pixel 0 dan 1, ya, ataupun dalam bentuk suara atau audio. Ya. Dan tidak terbatas itu aja. Ada data-data berupa latitude, longitude, data-data yang spasial, ya, data-data yang merekam, yang mengcapture posisi koordinat, latitude, longitude, ya, data-data di peta misalnya, ya. Itu juga kita sebut dengan data dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Nah, beberapa istilah yang berkaitan dengan data. Oh, sebentar. Almando tidak bisa mendengar suara saya. Coba kalian bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke. Almando, mungkin ada sedikit masalah dengan speaker kamu atau volume kamu, ya. Tapi walaupun kamu tidak bisa mendengar, ya, mungkin kamu bisa melihat slides-nya, dan kalau memang misalnya tidak bisa mendengar juga, rekamannya tersedia setelah perkuliahan, jadi kamu bisa mendengar lagi apa yang kita bicarakan atau apa yang kita bahas setelah perkuliahan, ya, di Google Classroom. Untuk video tentu saja saya harus mendapatkan nama-nama final mereka yang ikut kelas B sebelum saya bisa rilis atau saya bisa share videonya. Videonya sudah siap di share, tapi saya belum tahu siapa yang mengambil mata kuliah ini secara nama-nama finalnya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, beberapa istilah yang sering kita dengar saat berbicara tentang data adalah metadata, ya. Ini adalah data mengenai data. Ya. Jadi data-data ini yang menjelaskan arti data-data tersebut. Ya. 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 Ataupun datafications, atau cara kita untuk mengcapture data dan big data yang saat ini sangat populer, ya. Nah, dari data biasanya kita dapat informasi, ya. Data-data yang sudah kita kumpulkan biasanya berupa data-data mentah yang mungkin belum ada artinya, ya. Nah, biasanya data-data tersebut kita olah sehingga dia mempunyai makna tertentu yang biasa kita sebut dengan informasi, sebelum nanti dia menjadi sebuah pengetahuan atau wawasan yang baru. Ya. Nah, secara umum, tipe-tipe data yang sering kali kita lihat, kita dengar, kita main-main, ya, itu ada yang disebut dengan tipe data nominal. Ya. Tipe data nominal ini dia atributnya sangat lepas, artinya dia mutually eksklusif. Ya. Salah satu tipenya itu mutual, sangat lepas atau independen, ya. Berdiri sendiri, artinya kalau misalnya contohnya warna mata, ya, beberapa orang di antara kita berwarna mata coklat, ya. Ada yang hitam, ya. Ada yang coklat, ada yang biru, ya. Mereka berdiri sendiri, artinya mereka neutral, eksklusif, ya, saling lepas. Hitam tidak kaitan, tidak bisa disamakan dengan coklat, coklat tidak bisa disamakan dengan biru, dan tidak ada kaitannya. Artinya mereka sama levelnya. Ya. Hitam tidak lebih bagus dari coklat,
coklat tidak lebih bagus atau lebih mewah dari biru, biru tidak lebih rendah atau lebih kotor dari hitam. Ya. Jadi itu artinya mutual eksklusif atau berdiri sendiri. Ya. Dan tipe data ini juga tipe data yang bisa dibandingkan. Artinya kalau kita ingin membandingkan, satu warna mata itu ya, hitam, kita bisa bandingkan apakah hitam itu sama dengan biru. Ya. Lalu saja bisa kita bandingkan lewat kalau kita lihat matanya. Ya. Jadi data ini bisa dibandingkan. Dan kalau di nominal ini, urutan tidak terlalu diperhitungkan. Ya. Jadi salah satu contoh, ya, jadi bisa dibandingkan, diperbandingkan, dan urutannya tidak penting. Ya, jadi mau hitam duluan, mau coklat duluan, mau biru duluan, atau belakangan, ya, itu tidak terlalu penting. Semua berlevel sama. Ya. Sehingga mereka biasanya dibuat secara kategori. Manakah orang-orang yang berkategori warna matanya hitam, manakah orang-orang yang berkategori warna matanya coklat, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bisa sangat umum kita kategorikan atau kategorikal. Tipe data kategorikal. Ya. Itu tipe data jenis nominal. Ya. Ada juga tipe data yang ordinal. Ya. Kalau tipe data ordinal, kalian mungkin sudah pernah mendengar tipe-tipe data ini saat belajar statistik atau matematika. Ya. Tipe data ordinal ini dia seperti kecil, sedang, dan besar ya. Jadi ada urutannya. Ciri-ciri utamanya ordinal itu bisa diurutkan. Ya. Atau urutan penting. Ya. Urutan sangat penting di sini. Urutan data sangat penting. Kecil tidak bisa kita tetapkan di antara sedang dan besar. Ya. Jadi kalau misalnya kita tulis kecil, ya, pasti lebih kecil dari sedang, dan sedang pasti lebih kecil dari besar. Ya, tidak mungkin kita ganti sedang itu lebih kecil dari kecil dan lebih kecil dari besar. Ya, ini salah. Ya, jadi urutan sangat penting di sini. Ya. Yang berikutnya urutan dan order penting, ya, dan bisa dibuat. Kalau tadi yang nominal tuh kategorikal, kalau yang ordinal itu biasanya dibuat ranking. Biasanya dibuat ranking. Jadi mana ranking yang rendah, mana ranking yang tinggi, mana ranking yang besar. Kalau kita bicara soal nilai misalnya, tentu saja nilai yang kecil bisa kita asumsikan nilainya rendah dibanding nilai yang sedang. Ya. Walaupun begitu, dia susah untuk dibandingkan atau kita susah untuk mengukur perbedaannya. Ketika seseorang itu berbadan kecil, ya, contohnya ketika seseorang berbadan kecil, kita tidak tahu kecil itu, misalnya kecil tuh kuantitatifnya berapa, kuantitatifnya berapa. Orang yang mungkin tinggi badannya atau berat badannya kurang dari misalnya 30 atau 45 kg, ya, masih tergolong kecil. Buat di Indonesia mungkin tergolong kecil. Contohnya saya tinggi badannya 182, ya, cukup tinggi untuk rata-rata orang Indonesia. Nah, kalau untuk di Indonesia mungkin saya tergantung orang tinggi atau besar. Tinggi ya. Badan saya nggak terlalu besar, tapi tinggi. Tapi untuk kategori ketika saya pulang ke Indonesia, atau untuk orang-orang di daratan Asia misalnya, saya tergantung tinggi. Tapi kalau ketika saya di sini, di misalnya negara-negara yang cukup
tinggi penduduknya, dia tergolong sedang atau kecil. Ya. Jadi agak susah untuk dibuat ukurannya, dibuat perbedaannya. Ya. Di perbedaan susah untuk diukur. Susah diukur. Ya. Banyak asumsi kecil tuh, sekecil apa? Itu tipe-tipe data ordinal. Ya. Ya contohnya ordinal tuh yang kecil besar, kecil sedang besar, suka tidak suka, atau netral, ya. Kemudian pintar tidak pintar, sedang, ya. Contoh-contoh tipe ordinal yang bisa diurutkan gitu. Nah, yang ketiga itu tipe data numerik. Tipe data numerik ini bisa bersifat diskrit, ya. Diskrit, ya. Contohnya misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya, ya. Ataupun bersifat continuous. Continuous, ya. Atau mungkin biasanya ada koma-komanya, 0,7, terus 0,25 atau 10,7 dan seterusnya. Ya, bisa bertipe numerik, diskrit atau bertipe continuous. Ya. Nah, untuk tipe data interval, tipe data numerik sendiri, jenisnya memang ada dua. Bisa nilainya ada dua, ya. Nilainya bisa bersifat diskrit dan nilainya bisa bersifat continuous. Tapi jenisnya ada dua, yaitu numerik yang rasio dan interval. Jadi terkadang kalau kalian membaca buku gitu, ya, terkadang mereka menerapkan tipe data itu ada 4 jenis: nominal, ordinal, rasio, interval. Tapi ada juga yang menyebutkan 3 jenis. Yang numerik, dalam yang itu ada rasio dan interval. Ya, sama saja. Ya. Jadi untuk tipe data yang rasio, nah, perbedaan antara rasio dan interval sendiri, nah, itu dia punya referensi nilai 0. Ya. Contohnya jarak. Ya. Kita tidak bisa menemukan. Dan ya, bau-bau aneh di situ. Bau-bau aneh di situ enggak? Kita tidak bisa berkata kalau jarak rumah saya dari jarak rumah saya ke kampus misalnya itu adalah negatif 7. Tidak bisa, ya. Jarak selalu positif. Ya. Jadi kalau untuk rasio, ciri-ciri utamanya itu dia mempunyai referensi nilai 0. Ya. Misalnya mempunyai referensi nilai 0, ya. Nah, referensinya ada referensi 0. Kemudian di sini juga urutan penting. Urutan dari rasio juga penting. Jadi jarak, misalnya kalau jarak tuh pendek, agak jauh, itu urutannya tuh penting. Ya. Kemudian kalau untuk yang interval, ciri utamanya dia tidak mempunyai referensi nilai 0. Ya. Dia tidak punya referensi nilai 0. Tidak punya referensi 0. Ya. Contohnya misalnya tahun, ya, atau suhu. Karena kalau misalnya kita bicara masalah tahun, ya, memang ada tahun kosong, ya, biasanya kita sebut dengan Masehi. Tapi itu juga memungkinkan kalau pengukuran tahun bernilai negatif atau sebelum Masehi. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebut 3000, tahun 3000 atau 250 sebelum Masehi, ya, tentu saja itu biasanya di bawah 0 atau sebelum sebelum Masehi. Ya. Jadi dia tidak mempunyai referensi 0 yang tetap. Ya. Suhu juga begitu. Kita bisa menyebutkan suhu negatif 1, negatif 2. Ya. Dia tidak punya referensi nilai 0. Itu yang utamanya. Dan yang keduanya, di sini juga dia urutannya juga penting. Sama seperti rasio, urutannya penting, ya.
negatif 1 sama dengan negatif 2. Negatif 1 itu lebih kecil dari 0. 0 juga lebih kecil dari misalnya 5. Berarti negatif 2 lebih kecil dari 5. Itu sudah pasti. Jadi urutan tidak boleh diubah. Urutannya sangat penting. Satu yang sangat membedakan antara rasio dan ordinal ya, itu kalau yang tadi suhu ya, jadi kita bisa mengatakan kalau misalnya suhu 60 derajat Fahrenheit lah ya. Ini suhu di misalnya di luar, suhu di luar ya. Lalu ada suhu di dalam 30 derajat Fahrenheit. Nah, ini suhu di dalam. Nah, kalau ada kasus seperti ini ya, misalnya suhu ya 60 derajat Fahrenheit di luar dan 30 derajat Fahrenheit di dalam ya, kita tidak bisa mengatakan kalau suhu di dalam itu 2 kali lebih rendah dari suhu di luar. Tidak bisa. Itu bukan bagaimana kita mengukur suhu dalam Fahrenheit. Ya, itu berbeda. Berbeda kalau yang tadi di rasio, kita bisa mengatakan itu. Jadi misalnya jarak dari rumah ya, ke kampus. Ke kampus itu, kampus gambarnya di mana lagi? Udah kampus gini aja. Artinya 100 meter. Ya, dari kampus ke mall misalnya. Nah, itu juga 100 meter. Nah, di sini kita bisa mengatakan kalau jarak ke mall itu 2 kali jarak dari rumah ke kampus. Memang itu. Jadi dia punya referensi 0. Nah, jadi dia bisa mutlak begitu. Nah, kita bisa mengatakan 2 kali jarak dari rumah ke mall. 2 kali jarak dari rumah ke kampus itu adalah jarak dari rumah ke mall. Kita bisa mengatakan itu. Tapi kalau untuk suhu, kita tidak bisa mengatakan kalau suhu di luar itu 2 kali lebih besar dari suhu di dalam. Karena bukan begitu cara kerja pengukuran suhu. Nah, jadi itu perbedaan yang mendasar antara rasio dan interval, terutama dalam hal mempunyai referensi nilai 0. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung? Kalau ada pertanyaan langsung di chat aja atau di ini aja ya. Nah, kemudian representasi data atau data bisa direpresentasikan dengan berbagai macam cara. Ya. Yang paling sering kita lihat, saya nggak mengharap kalian bisa membaca itu kalau nggak salah sheet ya, LibreOffice. Ada yang tahu LibreOffice? Oh sorry, LibreOffice seperti Excel tapi kepunyaan Ubuntu atau Unix ya, dibuat di Unix. But anyway, di representasi data yang pertama ya bisa dibuat dalam bentuk ya matriks atau tabel. Matriks ya. Jadi ini misalnya kita sebut dengan tabel atau matriks ya. Memang cenderung orang bilangnya tabel, tapi beberapa orang ketika melihat tabel mereka juga menyebutnya matriks. Padahal matriks itu pemahaman beberapa orang tuh seperti matriks gini ya. Kalau kita lihat mungkin alasannya karena setiap tabel itu pasti mempunyai baris ya, dan mempunyai kolom. Ya. Itu ciri khas tabel itu ya, punya baris dan kolom. Dan matriks juga mempunyai baris dan kolom. Ya. Ini kolomnya si matriks. Ya. Dan ini barisnya si matriks. Jadi terkadang orang menyebutkan matriks itu kolom, orang menyebutnya matriks itu tabel juga kadang-kadang disebut dengan matriks. Ya. Apapun itu, ini merupakan bentuk data yang paling sederhana. Ya. Ini merupakan bentuk data yang paling sederhana dan sudah kayak siap diolah. Ya. Ini bentuk data yang paling sederhana, dia siap diolah. Ya.
Dan dia disebut sebagai data yang cukup terstruktur. Ya. Karena dia punya struktur yang jelas, jumlah tobel lagi, jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa, itu jelas tercatat di representasi matriks atau representasi tabel ini. Ya, itu representasi data dalam bentuk tabel atau matriks. Nah, yang berikutnya ada berbentuk gambar. Nah, jadi kalau kalian familiar dengan foto-foto, ya, ambil foto, selfie, ya, itu juga salah satu bentuk tipe data. Ya. Jadi gambar biasanya direpresentasikan dengan kalian tahu ya cara penyimpanan gambar dalam foto, picture dalam bentuk digital dalam pixel ya. Jadi setiap pixel itu berisi entah itu 0 atau 1, ya, bilangan biner. Kalian kayaknya sudah cukup familiar dengan biner ini saat mengantar teknik informatika semester 1. Ya. Jadi apapun itu yang kita lihat sebagai gambar atau sebagai lukisan, ya, itu representasi dari data-data pixel. Ya. Nah, biasanya data-data gambar ini digunakan untuk proses kategorisasi. Nah, jadi misalnya kalau gambar-gambar beberapa gambar kita kategori menjadi gambar-gambar yang ada pesawatnya misalnya, ya, atau gambar-gambar yang ada mobilnya atau burungnya atau apa namanya kucing dan berbagai macam jenis gambar yang lain. Ya. Nah, aplikasi atau implementasi dari pengelompokan ini biasanya untuk biasanya untuk machine learning atau untuk machine learning atau untuk artificial intelligence ya. Nah, terutama untuk implementasi seperti ini ya, tujuan kita mengkategori beberapa gambar ke dalam kategori pesawat ya, itu biasanya supaya kita bisa melatih mesin atau melatih komputer untuk bisa mengenali gambar baru yang masuk. Jadi kalau misalnya saya ngambil, jadi ini kita biasanya sebut dengan data yang kita training dan tes untuk membentuk sebuah sistem prediksi. Ya. Ini juga sistem prediksi, SP lah ya, sederhana. Nanti kalau ada data yang baru yang datang, gambar lah apapun itu, ya, kita masukkan ke sistem prediksi ini, nanti prediksi ini bisa mengeluarkan output yang bisa mengatakan kalau di gambar yang barusan kita masukkan, ya, itu apakah ada pesawat atau tidak. Sesimpel itu. Ya. Kalaupun ada, lokasinya di mana? Lokasi pesawat di gambar itu posisinya sebelah mana? Di koordinat berapa? Nah, begitu pula dengan untuk kategori-kategori yang lain. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian ambil foto, ya, ambil foto di selfie gitu, di apa namanya, selfie di cellphone kalian atau mobile phone kalian itu, terus ada rekomendasi kalau orang yang satu sama dengan orang yang lain. Nah, mungkin saat kalian ambil fotonya si Naomi, 2 hari yang lalu si Naomi sedang berada di pantai gitu misalnya, lalu 2 hari kemudian si Naomi di foto sedang berada di mall, ya, itu 2 foto yang berbeda, tapi mesin bisa menganggap kalau 2 foto itu adalah fotonya Naomi, karena dia sudah bisa mempelajari karakter mulut dari Naomi seperti apa, karakter hidung dari Naomi seperti bagaimana. Ya, jadi sudah sehebat itu mesin mengidentifikasi karakter wajah manusia. Ya, jadi seperti itu penggunaan atau implementasi dari data dalam bentuk gambar. Itu jatuh dalam domain computer vision. Kalau kalian tertarik, kalian bisa membaca-baca tentang domain computer vision atau machine vision. Ya?
bagaimana komputer bisa menginterpretasikan gambar seperti selayaknya manusia menginterpretasikan gambar. Oke. Nah, berikutnya juga ada sama contohnya ya. Jadi ada contoh juga gambar-gambar tulisan tangan manusia dalam bentuk angka-angka ya. Jadi kalau kalian misalnya pernah melihat aplikasi aplikasi scan-scanan itu ya, jadi scan tulisan tangan manusia dibuat digital ya, itu melalui proses ini. Jadi mesin bisa melihat bagaimana tulisan tangan manusia itu dan bisa menginterpretasikannya ke dalam karakter-karakter digital. Ya. Dan sudah sangat advance. Tulisan cakar bongkar pun dia bisa mengartikannya, bisa membaca tulisan cakar bongkar kita. Kalau kita tulisannya cakar bongkar ya. Nah, misalnya kalau Belfrit. Ya, ini tulisan saya tidak terlalu bagus, cakar bongkar. Tapi nanti si komputer bisa membuat itu menjadi Times New Roman dengan jelas. Ya. Jadi saya bisa mengingat kalau dia sudah bisa membaca kalau ini adalah karakter B, ini adalah karakter E, ini ada L, F, walaupun bentuknya bermacam-macam, bervariasi. Ya. Itu kembali lagi ke computer vision. Nah, jadi biasanya implementasinya untuk object recognition ya, atau kita biasanya sebut dalam bahasa Indonesia itu pengenalan objek. Ya. Biasanya itu untuk tipe data berbentuk gambar. Kemudian ada yang biasa kita representasikan dengan graf. Ya. Contoh-contohnya itu biasanya di sosial media. Beberapa dari kalian yang mungkin sempat mengambil mata kuliah struktur data, algoritma struktur data, saya sangat sering membahas tentang graf, karena ini memang topik yang saya dalami. Nah, bagaimana kita bisa merepresentasikan data ke dalam graf, dan kita bisa mengukur atau melihat koneksi antar data point atau poin-poin data itu. Ya. Implementasinya biasanya dalam bentuk pendeteksian apakah sebuah email itu berbentuk spam atau memang betul-betul email yang bukan spam. Nah, kalau kita bisa melihat juga implementasi dari sentimen, biasanya disebut sentimen analisis di sosial media. Itu semuanya diaplikasikan dalam bentuk graf. Bagaimana hoax yang bertebaran di Twitter atau hoax yang bertebaran di Facebook atau di WhatsApp group, ya. Ciri-ciri hoax itu seperti apa bisa kita teliti, bisa kita pelajari, bisa kita kenal dengan bagaimana berita itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Ya, itu implementasinya. Dan representasi data dalam bentuk graf, ya, itu juga bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks seperti tadi. Ya. Kembali lagi matriks tadi ada kolom dan barisnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini di atas satu berarti ada koneksi antara nodes pertama, ini nodes pertama, nodes 2, nodes 3, nodes 4. Ya. Begitu pula dengan ini N1, N2, N3, N4. Jadi kalau dia menilai 1 berarti ada hubungan atau ada relationships atau ada relasi antara node 1 dengan node 2. Ya. Itu direpresentasikan dalam bentuk ini. H ini atau garis ini, panah ini ya. Jadi bisa ditransformasikan data bisa direpresentasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang bentuk tabel, kadang bentuk matriks, kadang bentuk graf, kadang bentuk gambar, dan itu bisa kalau semua dalam bentuk digital, tentu saja bisa dipindah antara satu representasi ke representasi yang lain ya. Nah,
Ada juga yang bentuk spasial atau temporal, ya. Jadi spasial ini berbentuk latitude, longitude, ya. Temporal itu berbentuk waktu. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya kita ada yang sempat menggunakan aplikasi Gojek atau apapun itu, atau Google Maps, ya. Google Maps yang paling sederhana, sudah bisa merekam gerakan kita dari satu tempat ke tempat yang lain kalau kita bergerak, nah, dengan GPS itu. Nah, itu semua juga data direkam dalam latitude longitude, diambil posisi kita, lalu kapan kita berada di satu titik, dan beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian kita sudah berada di titik yang lain, itu juga direkam atau itu juga disimpan datanya. Itu data-data dalam bentuk spasial dan temporal. Penggunaan spasial biasanya untuk misalnya mendeteksi kemacetan di jalan raya, ya. Kalau kita lihat, kalau setiap mobil di Indonesia ada GPS-nya, kita bisa tahu nanti jalan mana yang kira-kira banyak jumlah mobil di dalamnya. Dan itu bisa kita buat aplikasinya mendeteksi kemacetan, misalnya. Ya. Kalau temporal, ya, salah satu aplikasi yang pernah saya terlibat dalam proses pembentukannya itu di rumah sakit. Kita pengen tahu misalnya bagaimana orang berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ya, untuk mengatur alur distribusi pergerakan orang di dalam rumah sakit. Ya. Kalau dalam skala besar, mungkin itu sering digunakan dalam event-event tertentu, misalnya mudik Ramadan, ya, ketika semua orang pulang kampung, bagaimana kita harus membagi jalur orang-orang itu, ya. Mungkin hari pertama kita fokus untuk jalur A misalnya, ya, kita padatkan di jalur A. Nanti hari berikutnya kita padatkan di jalur B, supaya ada keseimbangan, supaya kita bisa membagi beban. Nah, itu implementasi sedikit tentang data dalam bentuk spasial dan temporal. Nah, beberapa masalah data, ya, biasanya yang sering kita alami ketika kita sudah mencoba untuk mengumpulkan data, ya, ada nilai-nilai yang hilang atau kita bilang missing point, ya, nilai yang hilang. Sering sekali kita mendapatkan data-data yang hilang atau nilai-nilai yang hilang. Ya, misalnya kalau kita isi ada survei begitu, ya, ada tabel, ya, lalu mungkin ya survei kuis pertama kalian itu kemarin, ya memang semuanya saya bikin mandatory atau saya bikin wajib diisi sehingga tidak ada data yang kosong. Nah, tapi beberapa survei ketika kita misalnya tidak membuat aturan yang jelas, aturan yang keras, terkadang ya ada data-data yang kosong. Mungkin dia lupa mengisi usianya berapa, ya, atau mungkin dia lupa untuk mengisi di mana dia tinggalnya, seperti itu. Ya, itu biasanya kita masalah-masalah yang terjadi saat pengumpulan data, ya. Nah, itu sangat berpengaruhi sama desain eksperimen kita. Kalau kita ingin melakukan eksperimen, kalau kita datanya tidak terlalu bagus, itu kita harus mengganti desainnya. Mungkin kita harus melakukan pengumpulan data ulang, atau kalau memang tidak dimungkinkan untuk mengumpulkan data ulang, ya kita harus mengganti desain eksperimennya, kita harus mengganti metodologinya, kita harus mengganti teknik-teknik pengolahan datanya, ya, seperti itu. Nah, solusi dalam kehilangan data biasanya yang paling umum ya kita cuma gunakan NA atau not available atau null, ya. Di tabelnya itu, di kolom di tabelnya itu kita kasih null atau not available. Itu akan merusak, itu sangat mempengaruhi analisa kita. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya.
Atau kalau memang nilainya kosong, kita bisa mengasumsikan dengan nilai mean atau median. Jadi kalau misalnya kemarin di kuis pertama itu, ya, mungkin si Almando lupa mengisi usianya, ya, lalu kolom usia buat Almando kosong, mungkin saya akan mengisi dengan rata-rata nilai dari usia keseluruhan kelas B. Jadi buat mereka yang sudah mengisi usianya, saya ambil nilai rata-ratanya, ya, saya ambil nilai rata-ratanya, rata-rata biasanya dianggap sebagai X bar. Saya ambil nilai rata-rata kelas B, lalu saya asumsikan itu adalah usia dari si Almando. Ya. Atau saya ambil median dari semua usia kelas B, kemudian saya anggap itu, sorry ini kelas A ya, maaf. Saya ambil rata-rata usia dari kelas A, atau median dari kelas A, lalu saya asumsikan itu adalah usia Almando. Kayak menebak tai-tai, tapi berdasarkan asumsi yang cukup kuat. Ya. Kan saya asumsi Almando itu usianya nggak terlalu jauh dengan misalnya Bilardo atau Tim misalnya. Asumsinya begitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengatasi data yang hilang. Ya. Atau seperti yang tadi saya bilang, kita bisa menggunakan beberapa algoritma yang memang dikhususkan untuk menangani data-data yang hilang. Misalnya naive Bayes atau decision tree. Nah, itu bisa dilakukan juga. Ya. Atau pahit-pahitnya ya kita buang. Ya, jadi kalau datanya Almando secara keseluruhan daripada dia mengganggu analisa kita, ya kita buang. Kita tidak menggunakan datanya si Almando sebagai salah satu data analisa kita. Nah, itu salah satu beberapa cara yang biasa kita lakukan untuk menangani data yang hilang. Ada juga nilai yang tidak akurat atau salah ukur. Ya. Misalnya kalau data-data yang kita biasanya kalau data berat badan kita isi dengan ukuran meter misalnya, kan tidak merepresentasikan berat badan. Ya, itu merepresentasikan jarak. Ya. Atau juga data-data duplikasi. Ya, data-data yang berulang-ulang ada dalam database kita atau dataset kita, itu juga sangat mengganggu. Ya. Karena keberadaan data yang duplikasi ini atau yang berulang-ulang ini nanti akan mengganggu analisa kita. Terutama kalau memang misalnya kita ingin melatih sistem untuk memprediksi gitu, ya. Dia akan menganggap kalau duplikasi ini merupakan akan menimbulkan bias dalam rekomendasi sistem selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya duplikasi di sini ada 20, misalnya ada 20 siswa lah, 20 mahasiswa ya. Ada 20 mahasiswa. Nah, sebenarnya 20 mahasiswa. Ternyata setelah dilakukan pengumpulan data, kita menemukan ada 35 mahasiswa. Nah, jadi ada 15 data yang diduplikasi dengan atribut-atribut data mereka. Nah, dari 15 mahasiswa yang datanya duplikat tersebut, ya, banyak kan dari mereka itu mempunyai berat badan di atas 75, misalnya. Ya. Nah, rekomendasi sistem atau sistem yang mendeteksi akan bias karena dia akan menganggap kalau sebagian besar mahasiswa yang ada di kelas A akan mempunyai berat badan lebih berat dari 75. Ya. Padahal secara faktanya dari 20 orang mahasiswa mungkin hanya 5 orang yang berat badannya lebih dari 75 kg. Ya, jadi duplikasi ini sangat sangat mempengaruhi bias sebuah algoritma. Ya. Jadi itu harus betul-betul ditangani, duplikasi maupun salah ukur. Ya, itu kan karena ini tadi akan mempengaruhi akurasi dari sebuah model. Ya, modelnya bisa model untuk memprediksi sesuatu ya. Nah, ketidakseimbangan data juga ya. Ini juga penting. Nah, karena juga akan menimbulkan bias. Contohnya, kalau misalnya
apa namanya, di sebuah populasi ya, misalnya ada populasi wanita dan populasi pria, ini 43% dan ini 57%, populasi pria 57%. Ketika kita mau mengambil sampel, ya, ketika kita mau mengambil sampel, sebaiknya sampel set kita atau sampel kita, sampel tahu ya, sampel itu bagian kecil dari sebuah populasi. Sampel kita harus juga merepresentasikan sedekat-dekatnya 57% pria dan 43% wanita. Ya. Terkadang ini fakta, ini populasi berarti fakta ya. Ini sampel yang bisa kita sebut dengan asumsi. Ya. Kalau bisa, asumsi itu mendekati fakta. Itu yang harus kita usahakan. Jadi kalau terkadang kita mengambil sampel dengan random, ya, sampel kita mungkin akan bernilai 50% pria, 50% wanita. Ya. Dan ini tidak, artinya kurang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya atau populasi atau fakta. Ya, jadi perhatikan ketika kalian ingin mengambil sampel data, perhatikan juga populasinya. Data sebenarnya itu seperti apa. Ya. Dan ketidakseimbangan ini betul-betul harus diperhatikan karena tadi itu akan menimbulkan bias. Ya. Beberapa kasus misalnya ketika kita ingin memprediksi apakah sebuah dokumen itu ada tabel apa tidak, ya. Tanya ini ada sebuah dokumen, ada tabel apa tidak. Kita ingin membuat sebuah sistem yang kalau kita masukin dokumennya, dia akan mengeluarkan output, ya. Ada tabel atau tidak ada tabel. Nah, ada atau tidak. Ya, misalnya kita mau bikin sistem seperti itu. Nah, dari semua contoh dokumen yang kita punya sebagai training atau sebagai data-data untuk kita melatih mesin ini, ya, kita anggaplah mesinnya. Nah, ternyata semua dokumen di sini nih 75% ada tabelnya, sedangkan 25% tidak ada tabelnya. Hasil dari training DC model ini, dia akan cenderung memprediksi kalau dokumen baru akan ada tabel. Karena dia sudah terbiasa melihat lebih banyak tabel daripada, lebih banyak yang, lebih banyak tabel dari yang tidak tabel. Ini tidak tabel ya, Ini tidak tabel. Jadi dari dokumen yang kita punya misalnya, ya, yang ada saat ini, 75% ada tabelnya, 25% tidak ada tabelnya. Ya. Ketika kita melatih sistem dengan keadaan data seperti itu, yang tidak balance, yang tidak seimbang, sistem akan cenderung memprediksi kalau dokumen baru ada tabelnya. Karena sistem sudah terbiasa melihat data dengan banyaknya tabel, bukan dengan banyaknya tidak tabel. Ya, jadi kalian harus bisa melihat itu. Tidak seimbangan data sangat mempengaruhi bias sebuah sistem. Ya. Yang terakhir, perbedaan rentangan. Ya. Ada beberapa rentangan yang berbeda. Kalau ada yang disebut Likert scale, ada ilmu sendiri. Tahu Likert scale ya? Likert scale itu seperti yang dari itu suka, ya, biasa saja, biasa atau tidak suka. Ya. Ini tiga Likert scale. Nanti kalau 5 Likert scale, ya suka, cukup suka, biasa, cukup tidak suka, tidak suka. Ada 7 Likert scales, ada 12 Likert scales. Nah, itu bentangannya harus diperhatikan. Karena kita harus bisa membandingkan antara suka dan tidak suka ini jaraknya seberapa, antar komponen ini jaraknya harus kita perhatikan. Nah, itu rentangan yang harus kita perhatikan sebelum kita mengolah data. Ya. Nah, perbedaan rentangan biasanya kita atasi dengan
normalisasi dan standarisasi ya menggunakan formula ini. Kita membuat kumpulan data kita terlihat normal distribution atau Gaussian distribution. Kalau kalian pernah melihat kurva seperti ini, ya, ini Gaussian distributions atau curve atau bell curve. Ya. Ini artinya datanya sudah terdistribusi, datanya sudah standar. Dan asumsinya di sini akan mean dan standard deviations akan hampir sama. Jadi kita mengubah nilai-nilai yang mentah menjadi nilai-nilai yang menyerupai normal distribusi dengan formula ini. Kita membuat data menjadi standar dan normalisasi. Biasanya kita membuat semua ternormalisasi dari 0 sampai 1 dengan formula ini. Ya. Nanti kita akan coba di praktikum juga beberapa formula-formula ini di praktikum. Ya. Ya, jadi sedikit pengetahuan untuk kalian nanti data mining dan data warehouse ini, ya, pengolahan data, manipulasi data, itu statistik dasar. Statistik dasar itu juga kita sering pakai di data mining dan data warehouse. Bagaimana kita mencari mean, ya, bagaimana kita mencari median, jangkauan, ya, kuartil, variasi dan standar deviasi. Itu 5 komponen yang biasanya yang wajib kita tahu ketika kita ingin mempelajari data mining dan data warehouse. Ya, supaya kita bisa memahami data. Sebelum kita memahami data, sebelum kita mengaplikasikan beberapa teknik, kita harus betul-betul memahami data kita. Apakah data kita sudah normal? Data kita sudah normal? Apakah data kita tuh ada outlier-nya? Apakah data kita itu sudah standar? Nah, itu bisa kita lihat dengan teknik-teknik statistik dasar seperti mean, median, jangkauan, variasi, standar deviasi, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, bell curve atau normal distribusi normal. Normal distribusi data yang paling ideal. Hampir tidak mungkin data itu seperti ideal, tapi mendekati ideal biasanya. Nah, asumsinya gini, ketika contoh ya, misalnya kalau kita melakukan survei singkat lah di kelas A ini. Ya. Ini adalah jumlah mahasiswa. Dan ini misalnya berat badan. Nah, berat badan mulai dari 0 mungkin dari 30 lah sampai misalnya 90. Nah, harapan kita ya, banyak orang yang mungkin akan jatuh di mempunyai berat badan yang mungkin ideal sini. Artinya di antara mungkin sekitar berapa 60 lah sini. 50 sampai 60. 60-an lah, anggaplah idealnya 60. Harapan kita banyak orang jumlah mahasiswa yang sebelah kiri ini di garis vertikal di Y ini jumlah mahasiswa yang mempunyai berat badan 60 itu banyak ya. Sedangkan mungkin sedikit yang mungkin overweight atau mempunyai berat badan yang lebih berat, dan sedikit dari yang underweight atau yang berat badannya kurang. Jadi kalau kita distribusikan, dia akan membentuk sebuah kurva yang ideal. Ya, harapannya ini idealnya itu di sini. Makanya mean dan median rata-rata mean-nya akan jatuh pada titik yang paling tinggi biasanya. Tentu saja ini kasus ideal ya. Bisa saja kita terjadi ternyata kelas A mungkin ya setelah kita ambil data
setelah kita ambil data, ternyata kalian tuh sering makan McDonald atau sering makan KFC yang sering, ya. Jadi rata-rata berat badan kalian tuh jatuh pada di sini. Mungkin ada 12 orang yang mempunyai berat badan di atas ini, ya. Dan sedikit dari kalian yang mempunyai berat badan ideal ini, ya, kurvanya akan membentuk seperti ini. Nah, jadi tidak ideal. Semakin banyak populasi yang semakin banyak survei yang kita lakukan, semakin banyak orang yang kita survei, biasanya jatuh pada standar normal distribusi. Itu sebabnya jumlah data yang mau kita ambil sebagai analisa itu sangat menentukan. Jadi jangan cenderung percaya kalau misalnya ada yang bilang, saya melakukan penelitian ternyata ditemukan orang Ambon rata-rata berat badannya lebih dari orang-orang lainnya, gitu. Tapi survei orang Ambon yang dilakukan cuma 10, ya itu tidak merepresentasikan jumlah orang Ambon kan. Bisa saja 10 orang Ambon yang dia survei itu semuanya dia survei di McDonald atau di KFC. Ya biasanya mereka overweight, ya. Jadi harus tahu dulu jumlah survei jumlah peserta yang disurvei berapa, semakin banyak semakin bagus, ya. Karena ingat tadi populasi dan sampel. Ini populasinya. Kita mau sampel kita tuh merepresentasikan populasi. Semakin banyak sampel kita, semakin mirip populasi yang kita mau survei, ya. Ya, sebisa mungkin kita survei semua orang, ya, seluruh populasi. Ya, tapi itu mahal. Tentu itu mahal. Itu mahal harganya. Sebabnya orang ingin mengambil yang udah mahal, analisanya berat, ya. Tapi memang akurasinya tinggi, ya, karena kalian survei semua orang. Ya. Nah, jadi inti dari statistik itu bagaimana kita bisa mengambil sampel yang seminimnya dengan akurasi yang setingginya. Ya. Seperti itu analoginya.